biasa. Secara khusus hari ini kita akan belajar tentang pelajaran agama kita, ya. Nah, ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu tentang apa? Ya, Bu. Ya, nah, baik, Penia. Tentang apa pelajaran minggu lalu, Penia? Aku bangga sebagai orang tua atau Iya, wah, mantap Penia. Dia masih ingat ya bahwa pelajaran minggu lalu yaitu aku bangga sebagai perempuan dan laki-laki. Nah, baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, terlebih dulu kita awali dengan doa pembukaan. teman-teman. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Dalam Bapa, Putra, Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menciptakan kami dengan martabat yang luhur dan membekali kami dengan berbagai kemampuan. Sertailah kami dalam pelajaran hari ini. Semoga kami semakin menyadari kemampuan yang kami miliki, sehingga kami terdorong untuk mengembangkan nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa, Putra. Nah, sebelum Ibu menyampaikan tentang materi kita pada hari ini, yaitu tentang aku memiliki kemampuan, kita akan menyaksikan ya sebuah video. Nah, silakan kalian nanti perhatikan videonya dengan baik ya. Ya, baik. Itu kita telah menyaksikan bersama ya videonya. Yang baru kita lihat. Nah, sekarang menurut anak-anak tadi video tentang apa? Ya, setan tentang apa, Pak? Olahraga papan selancar. Iya. Nah, tentang olahraga ya papan selancar, yaitu seorang yang tidak memiliki apa tadi? Kaki dan tangan. Iya, pintar. Nah, sekarang ya kita lihat tadi dia adalah salah satu nama dia adalah Nick. Nah, dia ini semakin terkenal di dunia. Nah, kira-kira ya apa yang membuat dia menjadi terkenal? Apa yang tahu? Ya, Bu. Ya, Grace, apa Grace? Konsep integrasi dan motivasi adalah Nick. Dia Ya. adalah seorang pembicara motivasi internasional Ya. asal Australia yang lahir tanpa lengan dan kaki. Karena kondisi langka disebut tetraamelia syndrome. Meskipun menghadapi tantangan fisik yang besar, Nick berhasil mengatasi keterbatasannya dan menjadi inspirasi bagi jutaan di seluruh dunia. Iya. Baik. Kenapa Nick itu menjadi terkenal di seluruh dunia? Karena dia salah satu seorang pembicara motivasi internasional, ya. Karena dia tidak punya kaki dan tangan, terus dia menjadi sebagai motivasi dalam kehidupan orang. Nah, sekarang bagaimana Nick memotivasi orang? Bagaimana Nick memotivasi orang lain melalui kegiatannya? Nick Vegeti memotivasi orang lain melalui berbagai kegiatan inspiratif yang dilakukannya. Dia adalah seorang pembicara motivasi yang sering berbagi cerita tentang perjuangan hidupnya tanpa lengan dan kaki. Dalam setiap sesi pembicaranya, Nick menekankan pentingnya memiliki sikap positif, tidak menyerah dan terus berjuang meskipun menghadapi tantangan besar. Iya, baik. Terima kasih, Pio. Nah, kedua ya kita bagaimana Nick itu memberi motivasi, dia tanpa menyerah dan harus berjuang walaupun dia memiliki kekurangan tersendiri di dalam kehidupannya, ya. Nah, di sini ada nggak yang sama dengan Nick? Tidak ada, ya. Semua kita lengkap, jauh lebih sempurna dibandingkan Nick, ya. Maka sebagai manusia ciptaan Tuhan, ya, seperti pelajaran minggu lalu kita bangga
dibandingkan Nick, ya. Nah, maka bagaimana cara supaya kita juga mengetahui kemampuan-kemampuan yang ada dalam diri kita? Sekarang kita belajar dulu melihat Allah atau Tuhan itu sendiri, ya, memberikan kemampuan kepada kita masing-masing. Nah, sekarang anak-anak kita sama-sama membuka kitab sucinya masing-masing, ya. Silakan perhatikan teman kita Sisil akan membacakan kitab sucinya. Ya, silakan Sisil. Perumpamaan tentang talenta Matius bab 19 ayat 12 sampai 27. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang satu lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menanam. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Iya, baik, terima kasih pada teman kita Sisil sudah membacakan kitab suci tadi, ya, yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Nah, nanti cari ya bersama-sama dalam kelompok. Kelompok 3, bagaimana respon Tuhan ketika ia kembali dan mengetahui bahwa yang dilakukan oleh kedua hamba, yang pertama dan kedua. Terus yang terakhir kelompok berapa? 4, ya. Kelompok 4, apa yang dilakukan oleh hamba yang menerima 1 talenta dan apa alasan di balik tindakannya. Nah, sekarang silakan anak-anak masuk ke dalam kelompoknya masing-masing, diskusikan berdasarkan pertanyaan yang Ibu berikan dalam kelompok. Ya, Ibu kasih waktu 10 menit, semuanya harus sudah selesai, ya. Silakan masuk ke dalam kelompoknya masing-masing. Bacaan kitab suci yang baru kita dengar. Ayo, Davin juga Ipin, perhatikan, baca. Ya, ya. Ayo, Davin sedang mencari jawaban. Ada sudah kelompok yang sudah selesai? Sudah. Ya, karena waktunya sudah habis, ya, kurang lebih 10 menit. Pertanyaan-pertanyaan tadi sesuai dengan urutan soalnya. Nah, sudah semua? Sudah. Ya, kalau sudah, baik. Nomor 1, kelompok 1, ya. Sudah siap? Siap. Ya, silakan kelompok 1 menjawab pertanyaan tadi berdasarkan hasil diskusinya. Apa jawaban nomor 1, kelompok 1? Dia pergi ke luar negeri. Ya. Tuhan dalam perumpamaan talenta memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan harta miliknya kepada mereka. Dia memberikan 5 talenta kepada hamba yang pertama, 2 talenta kepada hamba yang kedua, dan 1 talenta kepada hamba yang ketiga, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Iya, baik, terima kasih kepada teman kita Flora dari kelompok 1 menjawab pertanyaan nomor 1. Sekarang yang kelompok 2 sudah siap? Sudah. Ya, baik, silakan yang mewakili temannya di kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Silakan. Apa yang dilakukan oleh hamba yang menerima? Ya, yang semangat, yang keras membacanya. Menerima pemberian dari tuannya, hamba yang menerima 5 talenta segera pergi dan memperdagangkan talenta-talenta tersebut. Dia berhasil memperoleh 5 talenta tambahan sehingga totalnya menjadi 10 talenta. Iya, nah itu kelompok 2 mereka juga punya jawaban bahwa hamba yang menerima 5 talenta itu
segera pergi dan memperdagangkan. Artinya ya, yang akan menerima 5 talenta itu dia memperkembangkan apa yang diberikan oleh tuannya. Nah, sekarang yang kelompok 3, jawaban kelompok 3 berarti menjawab soal nomor 3. Sudah selesai? Sudah. Ya, mantap. Sekarang silakan siapa temannya yang mewakili membacakan hasil diskusinya. Ya, baik Rere. Silakan Rere. Tuan ketika ia kembali dan mengetahui apa yang dilakukan oleh kedua hamba yang pertama dan kedua. Tuan sangat senang dan memuji kedua hamba tersebut. Dia mengatakan bahwa mereka adalah hamba yang baik dan setia karena mereka telah setia dalam hal-hal kecil. Maka mereka akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Mereka juga diundang untuk turut serta dalam kebahagiaan Tuhan mereka. Iya. Nah, itu jawaban dari kelompok 3 ya tentang kitab suci. Nah, bagaimana respon Tuhan ketika kembali dan mengetahui apa yang dilakukan oleh kedua hambanya? Sekarang yang terakhir adalah kelompok 4. Ya, silakan juga kelompok 4 menyampaikan hasil diskusinya. Siapa teman yang menyampaikan? Saya. Ya, Bernier, silakan. Apa yang dilakukan oleh hamba yang menerima 1 talenta dan apa alasan dibalik tindakannya? Hamba yang menerima 1 talenta tidak melakukan apapun dengan talenta tersebut. Dia pergi dan menggali lubang di tanah untuk menyembunyikan talenta itu. Alasannya adalah karena dia takut, sebab dia menganggap tuannya sebagai orang yang keras dan tidak adil. Iya. Yang kelompok 4 terakhir itu bagaimana yang sikap yang menerima 1 talenta ternyata dia sembunyikan dan dia kuburkan ya, dia takut kalau dia kembangkan seperti teman-teman yang lain mungkin dia merasa tidak bisa mengembalikannya. Nah, anak-anak, diskusi kita sudah selesai, sudah mengamati apa yang sedang dilakukan atau dialami oleh Nick ya. Pertama tadi sudah dari beberapa teman tadi dia menyampaikan bahwa Nick itu salah satu orang yang terkenal di dunia ya, karena dia menjadi salah satu memberi motivasi. Kenapa dia juga menjadi motivasi? Karena seperti dijawabkan oleh teman yang kedua tadi bahwa dia menjadi motivasi itu karena dia tidak memiliki kaki dan tangan ya, dibandingkan dengan kita yang jauh lebih sempurna dibandingkan dia. Yang ketiga, kita juga belajar dari kitab suci ya. Dari kitab suci tadi bahwa Tuhan memberikan kepada setiap manusia itu berbagai kemampuan ya. Ada yang 1 talenta, 2 talenta, ada yang 5 talenta. Hanya saja yang menjadi pertanyaan tadi, sudahkah dia mengembangkan talenta itu sesuai dengan yang Tuhan berikan ya. Maka Tuhan mengatakan tadi ya, dia berharap supaya semua orang, kita bisa melihat tadi di ayat terakhir, mengembangkan kemampuannya sebaik mungkin ya, supaya mampu mengembangkannya demi kebaikan hidupnya. Nah, untuk yang video dengan kitab suci ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Tidak? Sudah jelas? Ya, kalau sudah jelas, ini ada tugas nanti ya untuk di rumah ya. Silakan nanti anak-anak buat, dan ini nanti ibu akan share di grup ya, ibu kirim di grup kita semua. Nah, nanti silakan anak buat apa saja yang dimiliki kemampuannya. Salah satu contoh, ibu berikan contoh, misalnya 1
berarti keyakinan dari bahwa setiap individu memiliki potensi dan bakat unik yang bisa dikembangkan. Ini mencerminkan kesadaran bahwa setiap orang mampu mencapai sesuatu yang besar dengan memanfaatkan kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya. Iya, baik. Nah, kemampuan itu adalah sesuatu yang unik yang dimiliki seseorang yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kedua, bagaimana kamu dapat mengidentifikasi kemampuan yang diberikan Tuhan dalam dirimu? Silakan Dapin. 1. Refleksi diri. Luangkan waktu untuk merenungkan apa yang kamu sukai dan lakukan dengan baik. Pikirkan aktivitas yang membuatmu merasa bersemangat dan puas. 2. Coba hal baru. Jangan takut untuk mencoba berbagai hal baru. Pengalaman ini dapat membantu kamu menemukan bakat yang mungkin belum kamu sadari. 3. Masukkan, tanyakan kepada orang-orang terdekatmu tentang kelebihan atau bakat yang mereka lihat dalam dirimu. Seringkali orang lain bisa melihat potensi yang mungkin tidak kamu sadari. 4. Berdoa dan meditasi. Mintalah bimbingan Tuhan melalui doa untuk membantumu mengenali bakat dan kemampuan yang telah diberikannya. 5. Evaluasi prestasi. Lihat kembali pencapaianmu dan identifikasi pola atau area di mana kamu selalu berhasil. Ini bisa menjadi petunjuk kemampuan khusus yang kamu miliki. Iya, baik. Terima kasih Dapin ya. Identifikasi kemampuan. Arti mengidentifikasi itu melihat apa yang saya miliki. Ya, yang pertama itu refleksi diri. Refleksi itu merenung, menghayal apa sih yang ada dalam diri saya. Ya, harus tahu dulu, dia harus bisa merenung, melihat, itu disebut dengan refleksi. Kedua, dia harus berani mencoba. Ya, jangan takut, jangan malas, harus berani mencoba. Kalau tidak mencoba, maka dia tidak tahu bagaimana caranya dia mengembangkan. Yang ketiga, dia harus masuk. Artinya masuk itu lakukan. Ya, apa yang setelah saya coba-coba. Kalau coba itu kan baru coba-coba. Tapi kalau masuk berarti dia sudah melakukan apa yang ingin dia lakukan. Apa saja langkah-langkah yang dapat kamu lakukan untuk mengembangkan kemampuan. Langkah-langkah ya, pintar. Si Rafa dia sudah angkat tangan ya, saya Bu katanya. Belajar secara terus-menerus, selalu cari ilmu baru yang terkait dengan kemampuan. Kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu dengan doa penutup. Siapa yang pimpin doa penutup? Ya, Violin. Silakan Lin ajak teman-temannya untuk mengakhiri pelajaran kita dengan doa penutup. Allah yang Maha Kudus, terima kasih Engkau telah mengutus Roh Kudus-Mu tinggal di dalam hati kami, dan dengan demikian menguduskan diri kami menjadi kediaman-Mu sendiri. Kami bukan lagi milik kami sendiri, tetapi telah menjadi milik-Mu. Bantulah kami menjaga kekudusan baik-Mu ini, sehingga Roh-Mu selalu diam di dalam hati kami dan menjamin kehadiran-Mu bersama kami. Jangan biarkan kami menodai baik kudus-Mu ini karena berbuat dosa dengan tubuh kami. Jangan sampai kami Kau binasakan karena kami sendiri telah mencemarkan dan membinasakan baik kudus-Mu, yakni diri kami sendiri. Ya Allah, semoga tubuh kami selalu kudus dan menjadi sarana untuk berjumpa dengan Engkau dan untuk selalu menyadari penyertaan-Mu. Bantulah kami agar senantiasa memuliakan Engkau dengan tubuh kami, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, baik. Terima kasih kepada teman kita Violin yang telah memimpin doa kita pada pagi hari ini dan untuk mengakhiri pelajaran kita. Ya, karena waktunya sudah istirahat ya, silakan kita semuanya istirahat.
dan nanti selamat mengikuti pelajaran berikutnya.